Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Sejarah mencatat bahwa Indonesia sudah mengalami pergantian kurikulum sebanyak 11 kali dari awal bangsa ini merdeka. Diawali dengan kurikulum yang bernama Rejana Pembelajaran 1947 dan diakhiri dengan kurikulum ke-11 yang bernama Kurikulum Merdeka. Tetapi, apakah dengan banyaknya pergantian kurikulum di Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia sudah terjamin? Sudah bisa mengikuti tantangan zaman atau masih begitu-gitu saja? Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Yang bangunannya tak layak sebagai sangat besar dalam pendidikan SMP 75 tahun Indonesia berbeda yang biasa belajar Indonesia, kesenjangan pendidikan masih menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Astegina dengan NIM 2504055010113 kelas 1B, jurusan Pendidikan Khusus Angkatan 2025, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan melakukan pemaparan mengenai hasil analisis konten media sosial tentang kesenjangan pendidikan, khususnya pada Sekolah Dasar Negeri Inpres 238 Bontoparang, Maros, Sulawesi Selatan. Fenomena yang akan saya analisis yaitu terkait dengan kondisi siswa yang terpaksa belajar di bawah kolong rumah warga yang dulunya bekas kandang ayam. Usia sekolah dasar yang harus menerima pembelajaran di ruang terbuka yang dimana tanpa dinding, tanpa meja, dan akan terganggu dengan suara-suara ternak yang ada. Adapun beberapa pembahasan yang akan saya analisis di dalam video ini yaitu mengenai seberapa parah ketidaklayakan infrastruktur fisik di Sekolah Dasar Negeri Inpres 238 Bontoparang, Maros, Sulawesi Selatan ini, dan bagaimana narasi media sosial membentuk persepsi tenaga pendidik terhadap isu ketidaksetaraan pendidikan yang ada di Indonesia. Data-data yang saya kumpulkan berasal dari internet yang dimana mencakup TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan beberapa artikel. Periode pengumpulan data yang saya lakukan yaitu mulai dengan tanggal 19 sampai dengan 22 November 2025. Semua data-data ini memperlihatkan bagaimana isu lokal bisa menjadi perhatian nasional ketika viral di media sosial. Data pertama merupakan screenshot dari TikTok @CNN Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa siswa belajar di kolong rumah warga. Data kedua merupakan screenshot dari akun TikTok milik @infomaros yang berisi kutipan pemerintah daerah kemana saja. Data ketiga merupakan screenshot dari Instagram @kompastv menyoroti ironi Hardiknas ketika masih ada sekolah dasar yang belajar di kandang ayam. Dan data keempat dari artikel Detik Sulsel yang menuliskan bahwa siswa diajar oleh 3 guru honorer tanpa fasilitas yang memadai. Yang pertama yaitu gap akses. Anak-anak harus menempuh perjalanan jauh, jalan berbatu dan rawan banjir. Gap yang kedua yaitu guru honorer dengan upah rendah, fasilitas rusak tanpa laboratorium atau perpustakaan. Dan gap yang ketiga yaitu gap hasil, prestasi akademik rendah, angka putus sekolah tinggi, dan mobilitas sosial yang terbatas. Pada data pertama dengan kutipan pemerintah daerah kemana saja, ini bisa dijelaskan dengan teori fungsionalisme Durkheim. Menurut Durkheim sendiri, pendidikan adalah pranata sosial yang menjaga keteraturan dan solidaritas. Namun terlihat dari kasus ini, fungsi itu gagal karena negara tidak hadir menyediakan fasilitas yang layak. Kemudian pada data yang kedua dengan kutipan miris Hardiknas tetapi masih ada sekolah dasar yang belajar di kandang ayam.
Sesuai dengan teori reproduksi sosial Bourdieu, pendidikan justru mempertahankan ketimpangan karena anak-anak kehilangan modal budaya. Mereka tidak terbiasa dengan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga habits mereka terbentuk dalam keterbatasan. Sorokin juga menjelaskan bahwa mobilitas sosial sebagai perpindahan status. Pendidikan seharusnya menjadi saluran mobilitas, tetapi dalam kasus ini terlihat justru menjadi jalan buntu. Anak-anak tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Teori Marx juga menekankan bahwa ketimpangan fasilitas adalah bentuk dominasi kelas berkuasa. Anak-anak desa tetap subordinat karena akses mereka terbatas. Nah, pendidikan yang seharusnya membebaskan justru menjadi alat reproduksi stratifikasi sosial. Dengan teori-teori ini, kita bisa melihat bahwa kasus ini bukan hanya menjadi masalah yang lokal, tetapi juga cerminan kegagalan sistem pendidikan nasional yang ada. Nah, dari kasus ini, ada pun solusi dan strategi yang ditawarkan. Solusi yang pertama yaitu pembangunan ruang kelas permanen di daerah terpencil, dan strateginya seperti alokasi anggaran yang khusus, pengawasan transparan, serta partisipasi masyarakat lokal juga sangat dibutuhkan. Kemudian solusi yang kedua yaitu pemerataan distribusi guru yang berkualitas. Strateginya seperti insentif bagi guru di desa, program rotasi, serta pelatihan yang berkelanjutan. Dan solusi yang ketiga yaitu kampanye literasi pendidikan inklusi di media sosial, kolaborasi dengan influencer pendidikan, konten edukatif, serta para alumni desa bisa menjadi strategi pada solusi yang ketiga ini. Nah, dengan solusi ini diharapkan kesenjangan pendidikan dapat dikurangi dan anak-anak desa memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak yang berada di kota. Dan tidak ada lagi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Seluruh murid mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 berbaur dan belajar bersama-sama hanya menggunakan satu papan tulis. 2 orang guru secara bergantian mengajar sesuai mata pelajaran dan tingkatan kelas. Tidak adanya sekat antar kelas membuat anak kelas 1 bisa menyimak pelajaran kelas 6 ataupun sebaliknya. Tak jarang ayam milik warga pun masuk berkeliaran ke dalam kolong rumah. Dari analisis kasus ini, dapat disimpulkan 3 hal. Yang pertama mengenai infrastruktur pendidikan yang terdapat dalam kasus sangat jauh dari kata layak. Dan yang kedua, yaitu tentang narasi media sosial memperkuat persepsi publik tentang ketidaksetaraan yang ada. Dan yang ketiga, mengenai pendidikan desa masih gagal menjadi saluran mobilitas sosial. Saya, sebagai calon pendidik khusus, analisis kasus ini membuka mata saya bahwa pendidikan bukan hanya tentang akademik, tetapi juga soal keadilan sosial. Literasi media sosial dapat menjadi alat penting untuk mengkritisi kebijakan publik yang ada. Kedepan, saya berkomitmen untuk menjadi pendidik yang peka terhadap dinamika sosial dan berjuang agar semua anak mendapatkan pendidikan yang sama, baik di kota maupun di desa. Mari bergerak bersama dalam terwujudnya pendidikan inklusi agar terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Generasi cerdas, pendidikan berkualitas mewujudkan Indonesia emas. Saya Andi Astagina, Pendidikan Khusus Angkatan 2025, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.